Sedangkan dalam faktor politik terdapat pendudukan Jepang dan nasionalisme. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan besar dalam dunia kesusastraan. Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan politik dan budaya yang ketat, sehingga banyak sastrawan yang menggunakan karya sastra sebagai bentuk perlawanan. Nasionalisme Jepang berusaha memanfaatkan semangat nasionalisme Indonesia untuk kepentingan orang mereka, sehingga banyak sastrawan yang menulis karya sastra yang mencerminkan semangat nasionalisme. Yang kedua, faktor sosial. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat sulit, sehingga banyak sastrawan yang menulis tentang penderitaan dan perjuangan rakyat. Perubahan budaya yang signifikan, sehingga banyak sastrawan yang menulis tentang perubahan budaya dan identitas Indonesia. Yang ketiga, faktor sastra. Pengaruh sastra Jepang terhadap kesusastraan Indonesia pada masa itu, terutama dalam hal gaya penulisan dan tema. Perkembangan bahasa Indonesia yang signifikan, sehingga banyak sastrawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra. Yang terakhir, faktor ekonomi. Keterbatasan sumber daya. Pendudukan Jepang menyebabkan keterbatasan sumber daya, sehingga banyak sastrawan yang harus berkreasi dengan sumber daya yang terbatas. Oh, jadi kesusastraan Indonesia zaman Jepang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu politik, sosial, sastra, dan juga ekonomi ya. Dan kedua, saya ingin bertanya kepada bintang tamu yang kedua, yaitu saudari Skolastika, tentang bagaimana sih situasi kesusastraan Indonesia zaman Jepang. Ya, yaitu situasi kesusastraan Indonesia pada zaman Jepang memiliki beberapa karakteristik unik. Berikut beberapa aspek penting. Yang pertama, karakteristik sastra. Yang kedua, pengarang dan karya. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, yaitu propaganda Jepang. Yang terakhir, keterbatasan. Yang pertama yaitu karakteristik sastra. Sastra pada masa Jepang lebih bersifat realistis dan cenderung membawa pesan moral atau politik. Pengarang-pengarang pada masa itu menggunakan gaya penulis yang sederhana, padat, dan tegas. Yang kedua yaitu pengarang dan karya. Beberapa pengarang terkenal pada masa itu antara lain Usmar Ismail, Rusihan Anwar, dan Sairin Anwar. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Masa penduduk Jepang juga melihat perkembangan bahasa Indonesia yang pesat. Yang keempat yaitu propaganda Jepang. Sastra pada masa Jepang juga digunakan sebagai alat propaganda untuk mempromosikan kepentingan Jepang. Yang terakhir yaitu keterbatasan. Masa penduduk Jepang relatif singkat, sehingga perkembangan sastra pada zaman itu juga terbatas. Oh, berarti pada kesusastraan Indonesia zaman Jepang, yaitu meneliti tentang sastra Indonesia pada masa Jepang telah berkembang pesat, dan para peneliti telah menemukan banyak karya-karya yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak dipelajari secara mendalam. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh Jepang terhadap kesusastraan Indonesia. Pengaruh Jepang terhadap kesusastraan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pengaruh bahasa. Pemberian istilah dan kata-kata Jepang. Beberapa kata dan istilah Jepang masuk ke dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bidang budaya dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang membantu meningkatkan kesadaran bahasa dan identitas nasional. Yang kedua, pengaruh sastra. Perkembangan sastra nasional. Zaman Jepang melihat perkembangan sastra nasional Indonesia yang signifikan dengan munculnya karya-karya sastra yang mencerminkan semangat nasionalisme dan perjuangan. Pengaruh gaya penulisan Jepang. Sastra Jepang memiliki pengaruh pada gaya penulisan sastra Indonesia, terutama dalam hal
kesederhanaan dan ketepatan bahasa. Yang ketiga, pengaruh budaya. Pengenalan budaya Jepang. Jepang memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia yang mempengaruhi cara berpikir dan berekspresi dalam sastra. Pengaruh nilai-nilai Jepang. Nilai-nilai Jepang seperti disiplin, kerja keras, dan kesederhanaan mempengaruhi karya-karya sastra Indonesia pada masa itu. Dan yang terakhir, pengaruh politik. Kontrol terhadap media dan sastra. Jepang melakukan kontrol ketat terhadap media dan sastra yang mempengaruhi isi dan gaya penulisan karya-karya sastra. Propaganda dan nasionalisme. Jepang menggunakan sastra sebagai alat propaganda untuk mempromosikan kepentingan Jepang dan meningkatkan kesadaran nasionalisme di Indonesia. Oh, jadi pengaruh Jepang terhadap kesusastraan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, yang misalnya yaitu bahasa, sastra, budaya, dan juga politik. Dan untuk yang terakhirnya, kepada saudari kita bintang tamu kita Skolastika, siapa salah satu tokoh dalam kesusastraan Indonesia pada zaman Jepang dan apa kontribusinya dalam kesusastraan Indonesia? Oke, baik. Di sini salah satu tokoh dalam kesusastraan Indonesia pada zaman Jepang. Yang pertama yaitu Rosihan Anwar, yang kedua Usmar Ismail. Rosihan Anwar adalah seorang penulis dan sastrawan Indonesia yang aktif selama dan setelah zaman pendudukan Jepang. Ia dikenal karena karya-karyanya yang mencerminkan semangat perjuangan dan nasionalisme. Beberapa karya terkenal Rosihan Anwar antara lain, yang pertama yaitu puisi Seruan Lepas, Lahir dengan Batin, Untuk Saudara Bertanya, Bamba, Kisah di Waktu Pagi, Lukisan, dan Manusia Baru. Esai yaitu Usmar Ismail, Yang Saya Kenal, dan Cita-Cita, film nasionalnya. Yang kedua yaitu Usmar Ismail. Usmar Ismail adalah seorang penulis dan sutradara film Indonesia yang terkenal pada zaman Jepang, dan setelah kemerdekaan ia bekerja di kantor pusat kebudayaan atau Keiming Bunka Shidoso dan mendirikan perkumpulan drama Maya. Beberapa karya terkenal Usmar Ismail antara lain yaitu drama Liburan Seniman, film, drama dan doa, Long March Siliwangi, Dosa Tak Berampun, dan lain-lainnya. Oh, berarti tokoh-tokoh ini berkontribusi dalam kesusastraan Indonesia dengan karya-karya mereka yang mencerminkan semangat perjuangan, nasionalisme, dan juga pengalaman hidup pada masa pendudukan Jepang. Sebelumnya, terima kasih untuk